Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi di Hex Investigation, di mana kita akan menelaah dan membahas video-video atau foto-foto yang aku temukan di internet ataupun yang sudah kalian kirimkan ke emailnya Hex. Dan untuk itu, aku terima kasih buat kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan video-video atau foto-foto penampakan ke emailnya Hex. Dan untuk kalian semua yang mungkin mau buat berpartisipasi, silahkan aja langsung kirimkan video-video atau foto-foto penampakan milik kalian sendiri ataupun yang kalian temukan di internet ke emailnya Hex yang ada di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita mulai buat buka-buka email dari kalian dan membahas video-video atau foto-foto penampakan kiriman dari kalian, seperti biasa harus ada yang disiapkan dulu ya sebagai ritual wajib, yaitu kopinya. Biar lebih seger, biar lebih santai, dan biar lebih rileks. Dan apalagi kalau bukan Kopi Gula Aren andalannya. Bisa diseduh panas, bisa diseduh dingin, tapi kalau favoritku udah jelas. Diseduh dingin udah paling seger. Caranya jelas simple aja. Tinggal dibuka, tuang ke gelas, kasih air panas sedikit, aduk-aduk, tambah es batu, jangan lupa tambah susu UHT dan aduk-aduk lagi. Dan beres. Wanginya bener-bener real kopi aren. Enak banget, kopinya mantap, harum manis, gula arennya pas banget, apalagi tambah susu UHT. Segernya udah maksimal banget ini. Udah cocok banget nih buat nemenin nyimak video-video horor malam ini. Jadi tunggu apa lagi buat kalian semua mungkin ya yang belum stok nih ya. Kopi Gula Aren bisa langsung aja mungkin keluar dulu gitu kan ke supermarket atau ke minimarket terdekat buat langsung borong aja Kopi Gula Aren. Karena apa? Karena mumpung lagi promo nih, beli 2 gratis 1. Dari Kopi Gula Aren, asiknya real kopi aren. Gimana, udah pada siap semua Kopi Gula Arennya? Kalau udah siap, kita langsung mulai aja dari email yang pertama. Email yang pertama dari Yuda31, video penampakan saat magang di salah satu taman safari di Indonesia. Ya, dia kirim sampai 3 email di sini, kayaknya kepencet atau gimana ya di waktu yang bersamaan. Tapi dia gak kirim file video, dia kirimnya link TikTok, atau mungkin dia udah upload di TikTok duluan terus baru dikirim ke sini, mungkin ya. Kita coba buka dulu di TikToknya. Nah, ini dia videonya dari akun AMDYPRAD. Ya, aku nggak tahu lah ini video siapa, apakah dia temuin di TikTok doang atau ini video pengalamannya dia sendiri. Kita tonton dulu aja videonya. Ano maju na kak? Kalau tak bukaan maju nah itu loh. Bang tadi kelihatan video. Iya bang nggak video. Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu dia tadi videonya ya. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah ini video pengalamannya dia sendiri atau bukan, atau dia temuin doang di TikTok. Yang pasti ini video agak nggak ada konteks ya. Kalau boleh nebak-nebak, mungkin ceritanya yang ngerekam ini tuh kayak merasa melihat seseorang gitu di taman, sehingga akhirnya dia coba buat rekam gitu. Bentar, aku jadi sadar sesuatu nih. Tiba-tiba aku merinding. Oke, sebentar. Merinding banget. Oke, aku jadi sadar sama sesuatu nih. Ini kalau bener ceritanya di taman safari, ini kan udah malam. Harusnya di sana nggak ada orang kan, nggak ada pengunjung lain kan. Cuman tinggal petugas aja paling yang kerja di sana shift malam gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada orang? Itu dia yang jadi aneh. Dan itu sepertinya motif kenapa orang ini ngerekam hal tersebut. Karena harusnya itu bukan orang, harusnya. Oke, kita coba tonton sekali lagi ya. Dan kita telaah lebih teliti lagi gitu.
Anu maju nah kok. Kok tak bukaan. Maju nah. Itu loh. Bang tadi kelihatan itu. Kelihatan video. Iya, bang enggak video. Udah kelihatan. Kelihatan enggak? Nah, bagian ini nih. Ini tuh kalau dilihat tuh kayak ada orang, entah dia berdiri atau dia duduk gitu. Ini kakinya nih, ini kayak ada celah kakinya. Terus rambutnya kayaknya panjang, kayaknya perempuan sih. Gini, kalau dari apa yang dia omongin ya di sini ya, kayaknya sih kronologinya awalnya mereka tuh udah lewat tempat ini kayaknya. Terus mereka merasa kayaknya di situ ada orang. Terus mereka coba buat cek lagi sambil direkam. Akhirnya putar balik lah gitu. Terus mereka cek di situ ada orang beneran atau enggak. Nah, mereka merasa kayak emang bener-bener ada orang di situ. Yang dimana sekali lagi ya, harusnya ini taman safari yang kalau malam udah tutup. Jadi kayak nggak mungkin ada pengunjung atau ada orang di sana selain petugas. Dan ini perempuan sepertinya. Oke. Oh, merinding aku. Nah, nih bagian sini aku kayaknya bakal zoom. Oke, terus aku coba buat terangin. Nah, ini. Oke, ini beneran kayak orang sih. Bahkan di bagian ini kayak ada mukanya gitu. Kenapa aku merinding banget ya? Ini tuh kayak orang duduk sih. Jadi ini kayaknya ada tempat duduknya nih, bagian sini nih. Terus dia duduk gitu. Terus ini bagian celah kakinya nih. Ini betisnya. Ini tangan kah? Jangan-jangan tangannya kayak gitu. Oh gila, merinding banget. Kenapa aku merinding banget ya? Parah, serius sumpah. Merinding banget aku. Oke, kita geser per frame. Iya lagi, bentuknya nggak berubah. Ya bentuknya ya gitu aja. Gerak nggak ya dia? Kayaknya sih nggak gerak kayaknya. Tapi beneran kayak orang cuy. Serius. Dan itu kalau bagian ini ya, bagian ininya itu beneran tangan sih. Gila sih. Ini tangannya kayak beneran gini cuy. Kayak seseorang yang gitu kan, menyapa dari jauh atau semacamnya gitu. Merinding aku. Ini kalau dilihat dari gini, ini sebenarnya jaraknya jauh banget harusnya dari jalan. Kan ini dia zoom ya. Nah, sejauh ini nih. Ini dia zoom ya soalnya tadi. Harusnya tuh sejauh ini. Nggak tahu sih. Aku beneran nggak tahu kalau ini. Apakah itu beneran penampakan atau bukan, atau orang beneran atau bukan, atau itu objek apa, nggak tahu sih. Sejauh ini, bentar, aku pengen ngulangin bagian omongannya tadi. Nah itu, kok kelihatan bukaan gitu. Maksudnya kok area ini kok kelihatannya kayak bukaan gitu. Kan harusnya udah tutup ya, tapi kok kayak buka gitu ya katanya. Maju nah. Itu loh. Bang tadi kelihatan itu. Kelihatan video. Iya, bang enggak video. Udah kelihatan. Iya, berarti kronologi ceritanya harusnya waktu dia lewat pertama kali dia ngerasa kok daerah sini kok kayaknya masih buka ya gitu. Harusnya kan udah tutup, terus kayak ada orang ya gitu. Makanya mereka balik terus mereka coba cek kok kayak beneran ada orang. Kelihatan nggak? Yang ini aku beneran nggak tahu. Kemungkinannya banyak lah ya. Bisa jadi itu emang orang, entah siapa, atau itu sebenarnya objek cuman karena jauh dan bentuknya aja kayak orang mungkin, atau beneran penampakan, nggak tahu deh. Tapi kalau dilihat dari kondisi, terus kronologi kemungkinannya gitu, aku merinding sih. Serem buat aku. Kalau kronologinya bener kayak yang tadi aku bilang sih, serem sih. Oke, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian itu objek aja, orang, atau emang penampakan? Aku nggak tahu. Kalau misalnya kalian punya pendapat silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Yang pasti video ini cukup serem buat aku. Keanehannya bikin aku cukup serem. Oke, kita next ke email yang berikutnya. Email yang kedua, ini emailnya akan di crop dan aku gak akan sebutin namanya. Kayaknya ini nama asli karena di sini dia kasih tahu nih sembunyiin emailnya katanya. Oke, jadi nggak akan aku tunjukin ya emailnya. Dan kalian kalau misalnya pengen kirim-kirim juga dan nggak pengen disebutin namanya, boleh disertakan aja catatan di sini gitu. Pasti akan aku crop. Ini menarik, kayaknya aku tahu nih klip-klip apa nih kalau dari wajah-wajahnya ya. Dan kalian pasti juga tahu, pasti familiar juga. Kita baca dulu aja. Halo bang, ini gue kirim klip streaming maratonnya Arab. Kemarin waktu gue nonton kayak kerekam suara cewek minta tolong di tengah stream. Oke. Sampai Arab juga kaget waktu dengerin ulang streamnya. Menurut lo ini gimana bang? Oke, tambahan. Menariknya lagi bang, gue kan ngikutin banget
maraton. Beberapa minggu lalu ada temennya Arab datang. Kebetulan rumah dia nggak jauh dari rumah kontrakannya maraton. Katanya emang di perumahan itu ada sejarah tragedinya bang. Ini gue sertain klipnya. Sekalian juga beberapa klip kejadian yang menurut gue aneh ya bang. Gue penasaran gimana menurut lo. Thank you bang. Oke, thank you. Dia kirim 1, 2, 3, 4. Dia kasih nomor juga nih. Thank you banget loh. Parah serius. Ini berarti dia emang niat banget buat ngirim ini berarti. Thank you banget loh. Berarti aku harus tonton sesuai dengan urutan kayaknya. Gitu aja kali ya. Oke, aku download dulu aja semuanya. Oke. Ini udah aku download semuanya, udah aku masukin di sini. Terus kita tonton sesuai dengan urutannya. Kalau Niko gabung berarti kan dicari kan Brook, Nami sama satu lagi kan? Ya. Berarti kalau Niko gabung, Niko jadi Jinbei. Soalnya apa? Jinbei kan sumbing. Bisman deh. Iya. Oke. Yuk. Enggak, gua enggak, cuma kayak ngerasa aja. Satu kali lagi. Oke, di video atau klip yang pertama ini nunjukin kalau nih siapa namanya? Jot, ya kan? Dia ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Padahal kalau tadi dilihat ya di belakangnya tuh kayak nggak ada apa-apa. Dia kayak refleks aja gitu ngelihat ke belakang dan ternyata Arab juga sadar gitu. Bisman deh. Oh sayangnya ketutupan. Oke ini dia. Ya di belakangnya nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Iya. Oke itu yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua. Ini yang kedua. Lu nangis. Nangis lu nangis. Enggak ada yang bisa nangis. Lu bisa pasti nangis. Ini ada lingkaran Cynthia nangis. merah. Harus ke sana berarti ya. Nangis, kaget lu. Enggak ada yang bisa nahan gua kalau udah Oke, kayaknya ada sesuatu tuh. nangis lu nangis. Enggak ada yang bisa nahan. Lu bisa pasti nangis. Cynthia nangis parah. Lu pasti nangis. Lu pasti nangis, kaget lu. Enggak ada yang bisa nahan gua kalau udah kayak gitu. Kalau udah harus Kayak ada yang ngintip gitu ya. Lu pasti nangis. Lu pasti nangis, kaget lu. Enggak ada yang bisa. Ya kayak kepala orang sih. Oke, itu masih nggak bisa dijelasin tuh, ya kan? Bisa jadi orang kan. Oke, kita lanjut dulu aja nih ke klip berikutnya nomor 3. Oke, ini klip nomor 3 ya. Tapi lu tau di komplek ini waktu itu pernah ada. Jadi orang mandor dimarahin sama orang yang buat rumah dimarahin sama yang mandor dimarahin sama dia rumah. Akhirnya nol. Abis itu mandor dibunuh sekali. Bapak, ibu, anaknya lagi tidur tuh bunuh. Oke. Di komplek ini. Di kampung. Bukan rumah ini kan? Gak tahu. Lu ngentot. Tapi itu beneran. Jack. Tapi itu beneran. Ada kan berita? Pasti ada berita. Yuk. Pokoknya ceritanya kayak gitu aja. Kalau tinggal di dekat sini juga kan. Katanya dulu di sini di komplek ini cuma nggak tahu rumahnya yang mana. Bisa jadi rumah ini gitu. Jadi nggak tahu. Kamu bisa di rumah ini. Katanya dulu pernah mandor lagi ngerjain rumah Marahin. dimarahin sama yang punya rumah. Mandor kan keluarga. Oh iya. Bapak emak anak lagi tidur ya dibunuh. Tapi nggak tahu rumah yang mana katanya. Tapi gue tahu rumah yang mana. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Gua tanya rumah ini bukan. Nggak tahu. Gak tahu. Di rumahnya gue gak tahu. Pokoknya di komplek ini. Oke, klip nomor 3 ini kayaknya itu semacam background story gitu ya. Kayak terkesan gitu ya. Kayak semacam background story dari kejadian klip 1 dan klip 2 gitu. Karena masih ada satu klip lagi, kita tonton dulu aja klip yang keempat. Karena fenomena ini, sumpah, banyak yang nonton kita tapi tahu dari TikTok. Iya, Gary juga. Ini membuktikan banget bahwa karena fenomena ini, sumpah, banyak yang nonton kita tapi tahu dari TikTok. Oh, ini yang tadi dibilang kayak kedengaran suara cewek minta tolong. Menarik.
Menarik. Aku simpulin dulu dari 4 klip ya. Klip pertama, Jod sama Arab ngerasa kayak ngelihat sesuatu di belakang mereka. Klip yang kedua, kayak ada seseorang ngintip di pintu belakang mereka. Klip ketiga, kayak seakan-akan background story dari keanehan-keanehan itu ditambah lagi diperkuat sama tiba-tiba ada kedengeran suara tolong ini yang entah dari mana. Sedangkan ini live streaming ya. Oke. Menarik nih, jadi kayak berhubungan ya satu sama lain ya. Permasalahannya sih aku nggak tahu timelinenya ya. Itu permasalahannya, timeline dari klip 1, klip 2, klip 3, dan klip 4 ini. Kalau klip 4 ini kalau nggak salah mungkin ini yang paling baru kali ya. Ini mungkin yang paling baru karena tadi, email yang tadi itu dia bilang kalau kemarin dia nonton terus kerekam ini, berarti ini yang paling baru gitu, paling barusan gitu. Atau mungkin dia, sayangnya tadi nggak ngomong sih dia ya, atau mungkin dia udah urutin per timeline kali ya, nggak tahu lah. Kita fokus ke bagian ini aja, suara tolong ini aja. Background story-nya sih udah bagus ya, jadi kalau ada yang nggak ngerti aku akan coba jelasin lebih gamblang lagi. Jadi tadi di klip ketiga itu temennya Arab, aku nggak tahu siapa namanya, itu dia cerita kalau di daerah perumahan rumah yang dipakai buat maraton ini, itu tuh pernah terjadi sebuah tragedi di mana satu keluarga itu ya itu tadi harus disensor ya biar nggak terlalu vulgar. Sekeluarga oleh seorang mandor, yang mandor ini mengerjakan salah satu rumah yang ada di perumahan ini. Bahkan nih ya, saking tragisnya itu sekeluarga dan anaknya pun juga ikut di kondisi dia sedang tidur. Nah, barusan di-cut memang bagian dimana aku cari-carinya. Nah, barusan aku udah searching, aku udah coba cari berita-berita soal mandor yang melakukan. Ternyata ada banyak banget di Google, ternyata ada banyak banget kasus semacam itu gitu, yang bahkan satu keluarga gitu. Ada yang dari Surabaya juga. Karena aku nggak tahu nih rumah yang dipakai maraton ini tuh di daerah mana, jadi aku nggak bisa spesifik buat cari beritanya apakah emang benar-benar ada. Karena ya harusnya tragedi besar itu, setragis itu, harusnya sih nggak mungkin kalau nggak sampai masuk ke berita. Makanya aku coba buat cari. Tapi permasalahannya karena aku nggak tahu rumah maraton ini tuh ada di mana gitu, jadi aku nggak bisa cari spesifik beritanya gitu. Ya mungkin buat kalian yang tahu silahkan coba tolong cari kali ya di internet kali ya, siapa tahu emang ada gitu kan. Itu akan jadi background story yang sangat menarik. Akan agak nyambung nih jadian kalau memang cerita tadi adalah background story dari tempat ini, dari rumah ini, jadi relate sama kata tolong yang terdengar di mic ini, di mic itu maksudnya ya, di live streaming ini maksudnya. Oke, apakah benar itu suara tolong? Kita dengerin lebih cermat lagi kali ya. Karena fenomena ini, sumpah, banyak yang nonton kita tapi tahu dari TikTok. Iya, Gary juga. Ini membuktikan tahu. Ini kayak tolong sih. Ini live streaming by the way. Kita coba lebih cermat lagi lihat visualnya. Kalau tadi suaranya emang kedengaran kayak tolong. Visualnya gimana? Apakah mungkin ada sumber dari suara tersebut? banyak yang nonton kita tapi tahu dari TikTok. Yang lagi ngomong cuman orang ini. Ini siapa sih namanya? Sorry, aku nggak tahu namanya, sorry ya. Arab lagi diem aja, terus kayak nggak ada orang lain. Yang di belakang ini siapa ini? Ketutupan. Apakah dari orang ini? Atau dia lagi main HP? Terus kedengeran suaranya dari HP kah? Bentar, aku jadi lumayan ke distract sama coba. Ini aku lihat di sini ya. Banyak yang nonton kita tapi tahu dari TikTok. Oke, ini kayaknya gantungan korek kayaknya. Jadi di sini ada gantungan korek yang gantungannya tuh talinya tuh bisa ditarik gitu. Jadi kan ada tuh yang gantungan korek ya, yang dia tuh model talinya tuh akan ngegulung sendiri kalau misalnya dilepas. Terus kalau ditarik akan jadi panjang. Kalau dilepas dia akan ngegulung sendiri gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu. Memang buat korek ada tuh. Nah, kayaknya dia pakai itu tuh. Cuman dicantolinnya di sini nih. Terus Arab mau ngerokok. Ya ambillah nih korek, ditarik ke sini koreknya. Ya kan? Waktu ditarik emang nggak ada suara apa-apa nih. Cuman gara-gara video ini diulang-ulang. Ini bukan aku yang edit ya. Klipnya udah kayak gitu. Klipnya udah diulang-ulang aja. Aku jadi agak notice sama satu gerakan tangannya Arab yang barengan sama suara itu. Nih, lihat tangannya Arab ya. Kita tapi tahu dari TikTok. Nah, itu loh. Iya, Gary juga. Ini membuktikan tahu. Ini membuktikan. Ini talinya nih.
Ini talinya nih. Maksudku gini, ini sudah pasti bukan suara yang disengaja. Sudah pasti. Kemungkinannya yang dua. Yang satu emang itu hal ya horor aja, ya setan, ya hantu yang seperti yang diasumsikan gitu ya. Tapi yang kedua adalah memang suara itu muncul gara-gara sesuatu gitu. Gara-gara gerakan atau gara-gara benda yang ada di sana gitu. Nah, aku jadi curiganya suaranya itu diciptakan dari korek ini. Kenapa? Karena dia nyantolin ini di kabel mic yang dimana mic kan gimana ya gitu aja kan udah ada suaranya kan. Atau aku giniin bagian sini nih gitu. Kan pasti ada getarannya gitu maksudnya. Mungkin bukan suara lah, getaran gitu, getaran mic gitu. Getaran micnya tuh pasti ngasilin bunyi gitu loh. Waktu ditarik mungkin nggak ngasilin bunyi karena nggak terlalu gimana gitu getarannya. Tapi waktu Arab tangannya ada di sini tadi, itu mungkin itulah yang membuat jadi ada getaran ke micnya sehingga micnya jadi keluarin suara semacam itu. Atau mungkin gerakan itu tadi yang menghasilkan suara yang kerekam sama mic. Kayaknya ya. Ini bisa jadi cuman sekedar asumsi karena gimana ya, aku kan juga nggak tahu ya, bisa jadi itu secara teknis aja gitu, mic-nya yang kayak gitu, atau mungkin itu noise aja yang kebetulan muncul saat itu, atau noise yang muncul gara-gara kabelnya ketarik sebentar gitu kan bisa jadi ya. Jadi mungkin bisa teknis, mungkin juga dari benda ini, atau ya memang hantu. Tapi aku sih nggak kesana ya arah pikiranku ya, kayaknya bukan perhantuan deh kayaknya ya. Karena fenomena ini, sumpah, banyak yang nonton kita tapi tahu dari TikTok. Itu loh masalahnya. Atau mungkin karena kabelnya agak ketarik gitu sehingga ada noise itu mungkin. Karena ya memang kayak tolong sih suaranya sih. Tapi di sisi lain juga kayak suara noise statik dari mic atau entah sih. Ya kemungkinannya 3. Tapi sepertinya penyebabnya ya teknis menurutku. Antara itu suara benda di sana, entah HP, entah koreknya Arab, entah kabel itu. Kedua, suara statik dari mic yang kabelnya agak ketarik. Ketiga, ya emang hantu. Tapi sepertinya kemungkinan ketiga prosentasenya sangat kecil sepertinya. Meskipun semuanya match dan ini sangat menarik sekali. Semuanya match. Kayak dilihat dari background story-nya ya kan. Ya walaupun tadi dibilang kalau belum tentu rumah ini ya, tapi terjadinya di area perumahan ini aja. Belum tentu rumah ini. Jadi yang pertama background story-nya menarik. Yang kedua suara tolong ini nggak tahu kenapa malah sangat pas sekali dengan background story-nya gitu. Kalau emang bener sih suara perempuan minta tolong sedangkan tragedinya pembantaian satu keluarga sih itu lumayan serem ya. Tapi yang pasti ini bukan sesuatu yang dibuat menurutku. Ini pure, natural, mungkin karena teknis aja. Kalau misalnya kalian ada yang ngikutin maraton dan ada penjelasan lebih lanjut, tolong silahkan tulis di kolom komentar atau kirim ke email boleh juga buat informasi tambahan. Dan kalau misalnya nih ya, ada dari kalian yang punya pendapat sendiri soal suara itu tadi, mungkin kalian bisa ulang-ulangin sendiri itu videonya, terus kalian menemukan sesuatu gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Sangat menarik sepertinya, gimana menurut kalian? Karena aku juga penasaran. So, kayaknya cuman itu yang bisa aku bilang dari 4 klip ini. Gitu aja. Kita next dulu ke email selanjutnya. Berikutnya dari Doni Hidayat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini saya dapat foto story WA dari ibu-ibu tetangga saya. Dan yang di foto itu teman adik saya semua. Rumahnya nggak terlalu jauh. Coba dicek ya Bang. Ini beneran atau editan. Ini foto udah tahun lalu Bang. Penampakannya di pohon pisang. Thanks. Salam dari Bali. Wah mantap. Thank you ya. Udah kirim-kirim. Oke, ini dia. Wow, itu sangat amat jelas sekali ya. Serem sih. Ini sih serem ya. Oke, coba kita terangin dulu deh. Nah, itu dia. Itu serem. Pocong ya. Pocong ya. Ngapa ya deg-degan banget aku lihat ini. Ini bagian wajahnya. Ini matanya dan ini matanya. Proporsinya tetap normal sih kayak orang. Maksudnya kayak tingginya orang rata-rata, besarannya juga kayaknya normal. Katakanlah ada orang berdiri di sana tuh, ya harusnya segitu. Itu yang aku bilang proporsi tuh. Harusnya tingginya segitu, gede badannya juga segitu. Karena kalau proporsinya agak aneh, itu ada kemungkinan itu tempelan. Kenapa? Karena agak sulit tuh
buat ngepasin proporsi postur di bidang foto gitu, ngerti gak sih maksudnya? Kayak kalau jaraknya sejauh ini berarti dia harusnya segini, kalau jaraknya segini harusnya segini gitu loh. Nah itu yang aku bilang sebagai proporsi. Nah kalau tempelan buat ngepasin proporsinya tuh agak susah gitu, hubungannya sama jarak kan soalnya. Ini sih kayaknya normal ya. Dan apakah ini tempelan? Kita lihat dari pixel-pixelnya apakah ada cacat warna, karena kalau tempelan kadang-kadang ada perbedaan warna sama sekitar. Kalau dilihat dari pixelnya sih ya, kayaknya ini bukan tempelan sih, karena nyatu banget nih. Kalau tempelan kan berarti harusnya pocongnya ini kan crop-cropan ya, terus ditempel ke sini harusnya ada patahan. Maksudnya kalau dilihat dari pixelnya ya, itu nggak nyatu gitu loh, nggak ngeblend sama sekitarnya gitu. Tapi ini lumayan ngeblend nih, dan kayak nggak ada patahan sama sekali di sini, dan nggak ada kayak pixel-pixel yang janggal gitu, kayak ngeblend aja. Berarti kayaknya ini bukan editan deh. Asli sumpah itu serem banget. Ya bayangin aja nih kalau sekitar rumahmu ada pohon pisang ya, mending nggak usah lihat keluar deh. Maksudnya sekarang nih nggak usah lihat ke jendela ke arah pohon pisang dekat rumahmu deh. Kan siapa tahu aja gitu kan. Atau nggak usah difoto. Atau kalau mau difoto boleh juga. Kirim ke emailnya Hex kalau ada ya. Oke, ini serem. Kesimpulanku ya, kayaknya ini bukan editan. Bisa jadi ini foto penampakan real, bisa jadi. Atau itu pocong emang bikinan aja. Entah itu boneka atau orang yang berkostum. Ya kan kita nggak tahu ya. Mungkin di sana habis ada acara, ada kostum-kostumannya gitu. Terus disempetin foto sebentar buat bikin iseng-iseng foto penampakan, kan bisa jadi gitu maksudnya ya. Nggak harus yang dimaksudkan untuk konten gitu loh. Kayak ya mumpung ada aja nih, ayo foto kesannya kayak ada penampakan gitu kan, bisa juga gitu. Iseng aja, iseng-iseng. Atau emang beneran? Kalau beneran sih serem banget ya. Itu kesimpulanku. Yang pasti ini bukan hasil dari editan foto. Yang pasti itu beneran terfoto tuh yang di belakang. Entah sengaja difoto atau ke foto. Thank you, terima kasih banyak yang udah kirim. Oke, kayaknya itu dulu aja 3 email ya kan, karena menurutku udah cukup panjang syutingnya. Tapi ini aku mau bahas sedikit ya, dan aku mau nanyain ke kalian menurut kalian kayak gimana. Jadi setelah 2 video Hex investigasi yang udah diupload, ada beberapa orang bilang di kolom komentar kalau durasinya kurang panjang, mintanya dipanjangin lagi, kalau bisa 30 menit ke atas gitu. Nah aku merasa bahwa durasi segitu tuh kayaknya kepanjangan gak sih gitu. Aku pikir kayak 3 email tuh kayak cukup gitu. Kalau lebih kayaknya bakal boring. Tapi di sini aku pengen nanya ke kalian, gimana menurut kalian? Apakah memang durasinya kurang panjang, atau memang emailnya kurang banyak yang dibukain, atau segini aja udah cukup? Aku pengen denger dari kalian semua. Menurut kalian kayak gimana? Silahkan tulis di kolom komentar untuk Inside Hex Investigation. Dan buat kalian semua yang pengen kirim-kirim video-video atau foto-foto penampakan, entah itu milik kalian sendiri atau yang sudah kalian temukan di internet, silahkan kirim ke emailnya Hex yang ada di kolom deskripsi. So, terima kasih banyak yang udah kirim-kirim dan yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dan yang terakhir, it's behind you now. Pocong yang tadi. Bye.